Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Jerianti, NIM 12010626317 dari kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pengumuman tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Indra Yovita MM. Baiklah, di video saya yang terakhir saya akan membahas materi mengenai strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Adapun rumusan masalah yang keempat yaitu bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk Anda. Selanjutnya, tinjauan literatur. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan produk baru, yaitu melalui akuisisi dengan membeli produk orang lain atau melalui pengembangan produk baru dalam Departemen Riset dan Pengembangan atau R&D perusahaan sendiri. Kemudian produk baru yang dianggap sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Yang kedua, proses pengembangan produk baru. Agar berhasil menciptakan produk baru, perusahaan harus memahami pelanggan, pasar, dan pesaing, serta mengembangkan produk yang bisa memberikan nilai yang unggul bagi pelanggannya. Karena itu, perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru tersebut secara sistematis. Kemudian, ada beberapa tahap utama dalam pengembangan produk baru. Salah satunya itu ada penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep produk, serta pengembangan strategi pemasaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengatur pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru yang berhasil perlu berpusat pada pelanggan berdasarkan tim dan usaha yang sistematis. Dapat dilakukan dalam tiga hal. Yang pertama, pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan. Nah, maksudnya, pengembangan produk baru berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan kepuasan yang lebih baik. Caranya ialah dengan melakukan diferensiasi atau pembeda dan menawarkan proposisi nilai pelanggan yang lebih menarik. Yang kedua, pengembangan produk baru berdasarkan tim. Nah, maksudnya banyak departemen bekerja sama membentuk tim untuk melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Biasanya, tim ini meliputi departemen pemasaran, keuangan, desain, produk, dan hukum, bahkan pemasok dan perusahaan pelanggan. Dan yang ketiga, pengembangan produk baru yang sistematis. Artinya, proses pengembangan produk baru lebih baik secara holistik dan sistematis daripada secara acak agar ide baru dan bagus lebih banyak muncul. Dan selanjutnya, strategi siklus hidup produk. Setiap produk pasti memiliki siklus hidup yang ditandai oleh kemunculan masalah dan peluang yang ada padanya, sehingga siklus hidup produk atau product life cycle dapat juga dikatakan sebagai perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Ada 5 tahapan siklus hidup produk. Yang pertama, pengembangan produk. Nah, pada tahap ini ditandai dengan masih rendahnya penjualan produk, sementara biaya investasi perusahaan besar. Yang kedua, pengenalan. Nah, pada tahap ini, pertumbuhan penjualan masih lambat, keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Yang ketiga, pertumbuhan. Nah, pada tahap ini sudah terjadi penerimaan cepat dan peningkatan keuntungan. Yang keempat, kedewasaan. Nah, pada tahap ini pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Dan tahap yang kelima, ada penurunan. Pada tahap ini penjualan dan keuntungan mulai menurun. Selanjutnya kita akan membahas dari tinjauan literatur tadi dikaitkan dengan produk Scarlett. Nah, yang pertama itu ada strategi pengembangan produk baru Scarlett. Cara Scarlett melakukan pengembangan produk yaitu dengan menciptakan berbagai produk dengan wangi yang mewah seperti parfum mewah. Dari produk body care-nya, Scarlett ini menggunakan wangi yang segar,
mewah dan tahan lama. Salah satunya yaitu ada aroma charming yang merupakan perpaduan aroma jasmine, saffron, cedarwood, dan ambergris. Nah, varian charming ini memiliki wangi yang strong dan tahan lama. Jadi dengan harga 75.000 kita sudah bisa merasakan sensasi aroma mewah seperti parfum bakarat yang harganya mencapai jutaan. Selanjutnya, siklus hidup produk Scarlett. Yang pertama, strategi pengenalan produk. Awalnya, Felicia sebagai pemilik produk Scarlett mengenalkan produknya ini melalui story Instagramnya. Lalu ia juga bekerja sama dengan para influencer di media sosial agar dapat dijangkau masyarakat luas. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap ini, karena produk Scarlett ini sudah banyak dikenal masyarakat, perusahaan Scarlett ini berinisiatif memunculkan varian baru dari produknya. Seperti pada produk shower scrub-nya yang awalnya ada 3 varian, setelah produknya terkenal muncullah varian-varian baru seperti Jolly, Coffee, Fresh, dan Happy. Kemudian tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini, saat produk Scarlett sudah tidak lagi mengalami kenaikan karena masyarakat sudah biasa menggunakan produk tersebut, cara perusahaan ini agar tidak mengalami penurunan ialah dengan cara menciptakan produk baru seperti body scrub, masker wajah, sampo, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu implikasi produk Scarlett dengan guru. Jadi jika kita implikasikan dengan guru, maka pengembangan produk jasa guru ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memberikan ilmu dengan baik kepada siswa. Walaupun dengan harga terjangkau, para siswa dapat merasa puas dengan hasil yang kita ajarkan. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.